Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS kelas 7A, mata kuliah Design of Experiment atau DOE dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Abdullah Marjani, STMT. Nama saya Yandi Susetyo dengan nomor NPM 251014128. Untuk program studi S1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Kepulauan Riau 2025-2026. Yang pertama untuk pembahasan soal nomor 4.6 dari buku Douglas C. Montgomery Design and Analysis of Experiment Wiley 2017 edisi 9. Di soal kali ini Industrial Engineering melakukan eksperimen mengenai waktu fokus mata yang dilakukan dengan membandingkan efek dari jarak antar objek terhadap fokus waktu. Jadi dilakukan percobaan dengan 4 kali 4 jarak yang berbeda, diambil dari 5 subjek untuk eksperimen ini. Dan karena ada perbedaan di antara individual, maka diputuskan untuk melakukan conduct eksperimen dengan tipe randomized block design atau desain blok acak. Untuk analisis ini kita akan menggunakan alpha 0,05. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah mencari analisis untuk varians. Pertama-tama ubah data yang ada di tabel ke dalam format Minitab. Kemudian buka menu Start, General Linear Model dan Fit General Linear Model. Kemudian atur kolom di Windows General Linear Model. Untuk response, pilih iFocus Time. Kemudian faktornya distance dan subject. Kemudian dilanjutkan dengan klik tombol Reset sehingga muncul pilihan seperti berikut. Ubah display of result menjadi expand table. Setelah selesai, klik OK. Kemudian lanjutkan dengan klik storage dan pastikan untuk mencentang fit dan residual. Setelah selesai, klik tombol OK. Setelah klik tombol OK, maka hasil analisis of variance dari Minitab akan ditampilkan seperti berikut. Jadi hasil dari eksperimen kali ini didapatkan nilai p-value untuk jarak adalah 0,003, kemudian subjek 0,004. Untuk p-value dengan jarak, jika p kurang dari 0,05 maka jarak berpengaruh signifikan terhadap waktu fokus mata. Kemudian p-value untuk subjek, jika p 0,05 maka subjek sebagai blok itu memiliki pengaruh terhadap waktu fokus mata. Jadi dari pengamatan kali ini p-value untuk jarak distance didapatkan nilai 0,003, artinya nilai ini di bawah 0,05, maka jarak dalam subjek mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap waktu fokus mata. Kemudian karena ini adalah desain blok acak dengan efek subjek dikontrol, sehingga kesimpulan utama adalah jarak objek mempengaruhi fokus mata secara signifikan. Kemudian kita lanjutkan untuk analisis residual.
Langkah pertama yang dilakukan yaitu buka menu Start, kemudian pilih ANOVA, kemudian pilih General Linear Model, kemudian pilih Fit General Linear Model. Maka akan muncul tampilan seperti berikut: General Linear Model. Pilih Result, kemudian pastikan untuk memilih Display of Result Expand Table. Setelah selesai, klik OK dan klik OK lagi. Kemudian klik tombol Grab pada residual plot, kemudian centang 3 bagian berikut: normal probability, plot of residual, residual versus fit, dan juga residual versus order. Setelah selesai, klik OK. Kemudian akan muncul analisis residual dari Minitab seperti berikut. Untuk normal probability plot ditujukan untuk melakukan pengecekan apakah residual berdistribusi normal. Jadi berdasarkan grafik yang ada di layar berikut, grafik normal probability plot titik-titik residual itu berada dekat dengan garis lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal dan dapat dikatakan bahwa asumsi kenormalan terpenuhi. Kemudian yang kedua, untuk versus fit, ini dilakukan untuk mengecek apakah terdapat pola penyebaran residual. Jadi pada grafik residual versus fit value, titik-titik residual tampak tersebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu, sehingga menunjukkan bahwa asumsi homogenitas, varians, dan linearitas model terpenuhi. Begitu juga dengan versus order. Ini bertujuan untuk mengecek apakah ada pengaruh urutan data, dan berdasarkan grafik residual observation, residual secara acak tanpa pola menunjukkan bahwa atau korelasi antara residu independensi terpenuhi. Jadi kesimpulannya yaitu model RBD atau Randomized Block Design yang digunakan ini layak dan valid. Oke. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Pembahasan soal yang kedua ini di soal nomor 3.35. Jadi beberapa oven di area metal shop digunakan untuk memanaskan metal specimen. Jadi semua oven itu dioperasikan dengan temperatur yang sama, meskipun suspek bahwa kondisi tersebut tidak benar. 3 dari oven dipilih secara random dan temperaturnya dengan nilai yang sudah ditentukan seperti ini. Jadi dari 3 oven tersebut didapatkanlah nilai-nilai seperti berikut. Kemudian pertanyaan di sini apakah ada signifikan varians di temperatur antara oven dengan alfa 0,05. Kemudian estimasi komponen varian untuk model ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu menganalisa residual dari eksperimen dan tentukan conclusion mengenai model yang sedang dikerjakan ini. Oke. Kita masuk yang pertama yaitu ubah data yang ada di tabel ke dalam format Minitab dengan teknik seperti ini. Jadi oven ke bawah nomor 1, 2, 3, kemudian temperatur ditulis dengan urutan secara horizontal 49,1, 491,50, kemudian
498,3 ke sini, kemudian 498,10, dilanjutkan 493,50 dan 493,60 di angka 1, dan begitu seterusnya. Kemudian setelah mendapatkan nilai yang sudah dirubah ke Excel, silakan copy ke dalam Minitab worksheet. Oke. Setelah itu kita mulai melakukan pengolahan data menggunakan Minitab. Di sini kita akan menggunakan ANOVA One Way karena secara data ini menggunakan satu variance ya, satu efek. Jadi buka menu Start ANOVA kemudian pilih One Way. Oke, kemudian setelah diklik ANOVA One Way maka akan muncul tampilan seperti berikut. Masukkan temperatur ke dalam kolom response, kemudian masukkan oven ke dalam kolom faktor, kemudian pilih storage, maka akan muncul tampilan seperti ini. Centang bagian feeds dan residual, kemudian tekan tombol OK. Selanjutnya pilih grapes, kemudian centang pada bagian normal probability plot of residual dan juga residual versus feeds. Jika sudah selesai, di sini klik tombol OK, kemudian tutup jendela One Way Analysis of Variance dengan menekan tombol OK. Setelah itu akan muncul hasil analisis of variance dan normal distribusi. Jadi di sini kita mendapatkan p-value yaitu 0,005 dan juga MSB 297,27 dan juga MSB 34,48. Oke, jadi di sini katakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Yang pertama, apakah ada variasi signifikan antar oven dengan menggunakan alfa 0,05? Jadi dari data analisis tersebut didapatkan hasil p-value adalah 0,005. Sehingga dapat dinyatakan bahwa karena p-value kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan suhu rata-rata antar oven. Kemudian untuk komponen variasi dengan MSB 297,27 dan MSB 34,48, maka variasi antar oven jauh lebih besar dibanding variasi dalam oven, menunjukkan perbedaan yang nyata antar oven. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir yaitu untuk hasil analisa residual. Jadi dari normal probability plot grafik tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa titik-titik residu berada di dekat dengan garis lurus, sehingga residual berdistribusi normal. Jadi dapat dikatakan bahwa asumsi kenormalannya terpenuhi. Kemudian untuk versus fit, pada grafik residual versus fit value titik residual tampak tersebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homogenitas variance dan linearitas model terpenuhi. Oke, kemudian untuk interval plot of temperature dan oven berdasarkan teknik interval plot, individual menyebar secara acak. Hal ini menunjukkan bahwa autokorelasi antara residu independensi terpenuhi. Sehingga dari secara total kita dapat menyimpulkan bahwa model ANOVA layak dan valid untuk data ini. Oke, mungkin itu sekian untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.